di sini tentunya harus paham dan tahu visi misi sekolah sini. Ya, visi misi sekolah sebagaimana yang sudah ditulis dan ada di poster, juga ada di pampang di depan, bahwasanya visi sekolah kita itu adalah yang lamanya mungkin harus paham. Apakah Bapak dan Ibu paham tentang visi dan misi atau tahu apa visi misi sekolah kita? Ya, sebelum nanti kita menginjak kepada penyelarasan visi baru sesuai dengan pembelajaran mendalam. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang masih ingat tentang visi sekolah kita, sekolah S2 Muhammadiyah, visi, misi, dan tujuan sekolah. Mungkin Bapak dan Ibu siapa yang akan membacakan atau menyampaikan visi sekolah kita. Coba. yang mandiri, religius, terampil, dan memiliki keahlian bidang teknologi setiap mampu berkompetensi globalisasi. Terus misinya apa visinya? Visinya itu Bu? Ya, yang tadi visi, sekarang misinya. Visinya 1, meningkatkan keimanan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 3, mengembangkan bakat, minat, dan potensi peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. 4, mengembangkan peserta didik untuk memiliki jiwa wirausaha. Terus tujuan sekolahnya coba disampaikan. Tujuannya yaitu 1, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri. 2, membangun dan membina peserta didik untuk memiliki jiwa wirausaha. 3, membangun lulusan yang memiliki keunggulan dan daya asing dan berjasa. Ya, itulah. Terima kasih kepada ibu guru yang sudah menyampaikan visi sekolah yang lama, ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, nah kalau visi yang sudah tuliskan tentang itu, bahwasannya itu adalah sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu menggunakan kurikulum merdeka. Sedangkan untuk kali ini Bapak dan Ibu guru harus paham visi, misi, dan tujuan sekolah itu sesuai dengan pendekatan deep learning atau pendekatan pembelajaran mendalam. Di mana di sini konteksnya dalam pembelajaran deep learning ini pembelajaran yang konsepnya bukan hanya hafalan, tapi pembelajaran yang mengandung prinsip ya, yang 3 itu, yang berkesadaran, bermakna, dan menggerakkan. Itu nanti kita bicarakan bersama-sama. Maka saya sebagai kepala sekolah mengajak kepada seluruh Bapak dan Ibu untuk menyelaraskan visi, misi, dan tujuan sekolah sesuai dengan pendekatan yang sekarang, itu pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, di sini tentunya tadi konteks dalam pembelajaran mendalam itu di mana harus mengandung 4 prinsip, ya. Nah, disitulah Bapak dan Ibu guru perlu berpikir, berdiskusi untuk menyelaraskan visi yang sesuai dengan pembelajaran sekarang. Barangkali Bapak dan Ibu guru ada yang mengutarakan pendapat atau menyusun visi yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Kira-kira apa coba yang sesuai? Tadi juga konsepnya kalau pembelajaran mendalam itu harus mengandung 3 prinsip, 8 dimensi profil lulusan, juga 4 kerangka pembelajaran, gitu ya, dan 3 pengalaman belajar. Maka bukan hanya siswa itu
hafal saja informasi, melainkan harus kontekstual atau nyata. Pembelajaran benar-benar itu harus nyata, langsung terasa. Nah, seperti itu. Nah, di sini Ibu menyusun visi yang sekarang. Barangkali nanti visi yang disusun Ibu ini apakah sudah sesuai, apakah masih ada perlu penyelarasan atau revisi, nanti oleh Bapak dan Ibu guru ditanggapi ya. Nah, di sini Ibu mencoba menyusun visi yang baru yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam. Visinya yaitu yang terdiri dari ada prestasinya, kan, ada religiusnya, nah seperti itu. Nah, di sini mencoba menyusun visi baru yaitu terwujudnya murid yang berprestasi, etis, religius, adaptif, kolaboratif, solid, inovatif dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, itu atau disebut dengan beraksi. Kemudian ya, terwujudnya murid yang beraksi. Beraksi itu adalah berprestasi ya. E-nya etis, R-nya religius, A-nya adaptif, K-nya kolaboratif, S-nya solid, I-nya inovatif. Nah, itu di situ dijabarkan oleh Bapak dan Ibu, ada solidnya, ada religiusnya, ada prestasinya, ada adaptifnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti coba ditanggapi oleh Bapak dan Ibu. Saya mencoba menyusun visi seperti ini, apakah terkejar atau terlalu berat atau bagaimana? Nanti minta tanggapan dari Bapak Ibu guru. Misinya yaitu satu, ada dua misi ya, menyelenggarakan pembelajaran bermakna dan konseptual yang mengembangkan pemahaman mendalam atau deep learning. Yang keduanya, mendorong dan memfasilitasi murid menjadi agen pembelajar, yaitu aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Itu misinya. Yang ketiganya tujuan sekolahnya. Tujuan sekolahnya yang pertama, murid menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Yang keduanya, murid mampu berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif dan dalam lintas disiplin ilmu. Yang ketiganya, sekolah menjadi pusat refleksi dan kolaborasi serta inovasi dalam merancang pembelajaran. Nah, di sini, itu Ibu menyusun visi misi tujuan sekolah yang disesuaikan dengan itu ya, pembelajaran mendalam. Nah, sekarang Ibu minta saran dan pendapat dari Bapak dan Ibu guru, kira-kira visi yang disusun oleh Ibu nanti apakah ada kesamaan atau selaras atau ada revisi. Untuk itu saya berikan kepada Bapak dan Ibu guru untuk menanggapi atau memberikan saran atau apa, coba dipersilakan. Siapa yang mau berkomentar untuk itu dipersilakan. Atas yang disampaikan tentang visi misi sekolah ini, saya simak apa yang Ibu jelaskan, mungkin sudah diperhitungkan dan sesuai fakta ya untuk visi dan misi. Ibu selama beberapa tahun di periode 1 bahkan sekarang ke periode 2, alhamdulillah sudah secara signifikan keberhasilan yang kita raih. Mungkin itu dari penjabaran dari visi dan misinya sudah kami rasakan begitu luar biasa peningkatannya, dan ini visi dan misi ini sudah sangat sesuai apa yang mungkin menjadi rencana target itu sudah terasa oleh kita, prestasi yang diraih oleh anak, dan secara konseptual yang tadi realitanya seperti itu. Mungkin mulai dari kita proses kesolidan, solid itu bukan hanya di siswa, di guru yang diutamakan, antara stakeholder guru, manajerial kepala sekolah dengan kita sebagai guru, ini dibuktikan dengan apa yang kita raih selama ini. Nah, alhamdulillah mungkin dari saya sebagai guru di sini
yang mendukung, mensupport kerjasama dengan kepala sekolah dengan ibu, mendukung sekali, dan saya setuju apa yang menjadi visi dan misi itu adalah sebuah hal yang jadi nyata yang sudah kita raih. Ya, sekian mungkin yang saya sampaikan, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin untuk lebih menjelaskan lebih detailnya. Barangkali masih ada yang mau berkomentar atau menyelaraskan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Neng. Memang bukan saya memaksakan menyusun visi ini, tapi sudah terasa mungkin oleh Bu Neng itu, oleh Bapak dan Ibu guru itu, memang kita itu harus benar-benar kreatif ya. Untuk berprestasi itu kan harus kreatif gitu, untuk berkolaborasi itu kan kerjasama, harus solid kan gitu. Berarti semua yang ditulis di visi ini sudah dijalankan oleh Bapak dan Ibu guru, dan memang faktanya seperti itu yang sudah harus ya selaras mungkin dengan pembelajaran mendalam. Alhamdulillah mungkin ini tidak ada revisi lagi dan sudah selaras menurut pandangan Bapak dan Ibu guru. Terima kasih. Juga nanti Bapak dan Ibu selain daripada kegiatan OJT kepala sekolah ini, Bapak dan Ibu diharapkan nanti pada kegiatan IHT atau workshop akan saya pandu untuk penyusunan perencanaan pembelajaran. Nanti di lain waktu Bapak dan Ibu guru akan diagendakan kembali untuk mengadakan IHT tentang penyusunan perencanaan pembelajaran, juga asesmen yang akan dilaksanakan seperti itu, bagaimana mendesain pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran mendalam sekarang. Nah, itu mungkin penyelarasan visi misi yang nanti akan kita jalankan program ke depan ya dalam 1 tahun. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru itu jangan sampai visi misi itu tidak tahu. Saya harap ini visi misi ini disosialisasikan oleh Bapak dan Ibu guru kepada siswa, ya. Semua disosialisasikan. Bukan hanya kita yang tahu visi misi, tapi harus disosialisasikan kepada siswa. Ini visi kita, ini misi kita, sekolah kita. Kita sebagai pelaku pendidikan, sebagai guru, mungkin ini harus menjalankan visi sekolah, ya. Misinya bagaimana? Visi itu kan cita-cita ya, cita-cita yang akan kita impikan. Ya, cita-cita yang akan sekolah ini akan dibawa kemana kan ya, seperti itu. Makanya saya bermimpi sebagai kepala sekolah ingin menjadi sekolah yang berprestasi, berinovasi, berprestasi religius, gitu kan. Sudah dilaksanakan religiusnya setiap hari Jumat kan, melaksanakan kegiatan keagamaan dengan sholat duha berjamaah, itu religiusnya. Sopan santunnya sudah diterapkan, ETK-nya sudah religius. Terus sekarang kolaborasinya dituntut semua guru kolaborasi, ya. Siswa dan siswa harus berkolaborasi, siswa ke guru harus berkolaborasi, guru dan orang tua sama, kepala sekolah dan guru dan orang tua sama, dan komite sekolah itu harus berkolaborasi. Jadi pendidikan itu tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang dengan kolaborasi. Penting sekali kolaborasi itu untuk mendukung program sekolah. Nah, di sini program-program sekolah sekarang mungkin Ibu menyusun di sini. Selain daripada menyusun OJT, di sini program sekolah unggulan di sini. Nah, barusan Ibu menyusun program sekolah, ada yang dinamakan program inovasi. Inovasi itu kan kalau dijabarkan luas sekali ya. Inovasi itu berarti mau berubah, mau berusaha, mau berubah. Jadi Bapak Ibu guru tadinya mau diam saja, bagaimana sampai di sini pengetahuan itu tidak tahu, tidak mau mencari, itu tidak seperti itu. Kalau guru yang selalu berinovasi itu selalu yang mau berubah, selalu yang tidak mau mengalah gitu ya. Kalau gagal tidak lelah, tidak mengalah, tapi mencoba lagi. Terus berupaya lagi, gagal berupaya lagi. Itu berinovasi. Makanya saya memprogramkan inovasi di sini. Program inovasi ini makanya Bapak dan Ibu guru sesuai dengan tujuan SMART ya. Nah, di sini salah satunya itu untuk meningkatkan pemahaman mendalam Bapak dan Ibu guru dalam menyampaikan pelajaran ke peserta didik.
Nah, gali potensi peserta didik itu, materinya, karakternya, seperti itu. Harus digali, harus mampu, ya, seperti itu. Terus menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini dituntut Bapak Ibu guru teh berpikir kritis ya. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu guru teh cuma hafal cara mengajarkan membaca itu saja. Coba berpikir kritis supaya metode apa yang sesuai dengan pelajaran bahasa Indonesia kelas rendah supaya budak cepat gitu menyerap materi atau paham membaca seperti itu. Berpikir kita gunakan media pembelajarannya, gunakan pendekatannya, inovasi selalu. Makanya di sini memprogramkan program inovasi itu dijabarkan lebih luas lagi. Inovasi di segala bidang ya, membuat asesmennya, membuat LKPD-nya, nah seperti itu. Nah dijalankan oleh Bapak dan Ibu guru untuk mewujudkan tadi impian tadi visi ya, mewujudkan impian tadi visi tadi itu mewujudkan murid yang beraksi tadi. Beraksi itu kan berprestasi, adaptif gitu kan. K-nya kolaboratif, C-nya itu, S-nya adalah solid, nah, C-nya inovatifnya. Mudah-mudahan dengan program inovasi ini, dengan penyelarasan visi misi yang sekarang sedang hangat-hangatnya digembor-gemborkan, bahwasanya kita sekarang apalagi kita sebagai sekolah sasaran ya PM pembelajaran mendalam harus paling depan, harus paling dulu tahu konsep pembelajaran mendalam dari situ. Apalagi kemarin sudah melatih 2 orang guru, tentunya silakan sekarang kolaborasi ya, Bapak Ibu guru yang sudah dilatih kolaborasi dengan Bapak dan Ibu guru yang belum. Nah, supaya ilmunya terserap oleh semua. Salah satu contohnya konsep-konsep pembelajaran mendalam, prinsipnya, terus pengalaman belajarnya, karakteristiknya itu silakan sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengikuti PM. Juga bagaimana cara menyusun perencanaan, silakan berbagi sharing supaya merata dengan ilmu konsep pembelajaran mendalam oleh Bapak dan Ibu guru semua diserap. Nah, itu. Terus sumber daya alam yang digunakan untuk menerapkan visi misi ini adalah manusia ya, tentunya kita sebagai manusia, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sebagai siswa, ini sebagai orang tua, komite sekolah, dan tadi juga diharapkan harus kolaborasi sesama manusia ya. Terus apa sarana yang dipakai? Nah tentunya kegiatan OJT ini dilaksanakan menggunakan ruang kelas, kantor ya. Nah di sini kalau ada mungkin laboratorium, perangkat IT seperti laptop, kan, Infocus, nah itu nanti sarana yang lainnya mungkin bisa ditambahkan dengan yang lainnya. Terus bahan, nah di sini bahan ajar yang akan kita pelajari. Bahan ajar itu diantaranya modul, LKPD, juga media dan lain sebagainya. Itu bahan-bahan yang nanti akan dicahkan bersama pada kegiatan OJT. Terus apa yang menjadi sumber dana? Nah di sini tentunya kegiatan ini tidak terlepas dari anggaran dana BOS ya. Alhamdulillah berhubung kita mendapat dana BOSkin sudah direalisasikan kepada kegiatan pelatihan pembelajaran mendalam baik kepala sekolah ataupun Bapak dan Ibu. Juga melaksanakan pelatihan pembelajaran coding untuk menambah wawasan dan ilmu tentang coding, KKA ya, kecerdasan dan artifisial. Itu artifisial coding itu, kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial atau disebut KKA yang akan diimplementasikan di kelas 5 dan 6. Insya Allah mungkin boleh juga yang sudah dilatih mengenai coding, silakan kita berbagi sharing nanti di waktu IHT. Insya Allah akan menjabarkan kegiatan IHT ya tentang penyelarasan pembelajaran coding dengan visi misi. Kalau di sini sudah penyelarasan visi misi dengan pembelajaran mendalam. Nah itu
barangkali Bapak dan Ibu mungkin dalam PN ini, pembelajaran mendalam ini tentunya kalau dulu di kurikulum mereka 6 dimensi ya Bapak dan Ibu, 6 dimensi profil pelajar Pancasila, kalau di pembelajaran mendalam ini terdiri dari 8 itu harus paham seperti yang sudah saya share di grup ya, di grup itu harus dihafal 8 dimensi profil lulusan itu. Jangan sampai Bapak dan Ibu tidak tahu apa dimensi pertama, apa dimensi terakhir. Dimensi pertama itu adalah keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang keduanya adalah kewargaan, yang ketiganya penalaran kritis ya. Yang keempatnya kreativitas, yang kelimanya kolaboratif. Nah tadi ya sesuai dengan profil lulusan. Terus yang selanjutnya ya kemandirian, terus komunikasi dan kesehatan. Tuh harus paham, dan Bapak Ibu tuh jadi dalam mengajar di kurikulum sekarang dengan menggunakan pendekatan mendalam ya, karena ini PM itu bukan kurikulum tapi pendekatan, tentunya harus mengacu kepada 8 dimensi profil lulusan. Ambil salah satu, 2 atau 3 profil lulusan dari 8, sesuaikan dengan jenis materi juga capaian pembelajaran yang akan dicapai hari itu. Buat perencanaan pembelajaran itu satu hari. Contoh umpamanya satu hari itu 2 pelajaran atau 3. Jadi Bapak Ibu itu harus menyusun perencanaan pembelajaran untuk 3 pelajaran. Kalau 3 pelajaran satu hari. Kalau 2 hari satu hari 2 pelajaran, maka Bapak dan Ibu itu harus menyusun program perencanaan pembelajaran untuk 2 pelajaran seperti itu.